Wah, kalau ngomongin soal isu lingkungan, kita tahu juga bahwa climate change, perubahan iklim itu udah terjadi dan dampaknya makin besar. Kenapa dampaknya makin besar? Karena mungkin juga pengaruh kita sendiri, ulah kita, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, terutama juga berangkat dari rumah. Terus kalau di rumah tuh saya ingat banget waktu masih kecil ya, kalau orang tua ngajakin piknik, ibu saya tuh udah nyiapin termos-termos, gelas-gelas dari rumah gitu. Terus kita pergi, bawa tikar, piknik, balik lagi, nggak ada sampah yang terbuang. Tapi sekarang kalau kita lihat pola hidup kota modern, kota besar di seluruh dunia tuh, ya penggunaan single use plastik atau plastik sekali pakai membuat lingkungan kita jadi tercemar. Terus saya juga pernah nonton berapa tahun yang lalu sebuah film dokumenter judulnya A Plastic Ocean. Cerita tentang bagaimana laut sudah tercemar dengan limbah plastik yang makin banyak. Mungkin kita nggak sadar juga ya, apa yang keluar dari rumah kita, dari sampai ke pembuangan sampah, nanti juga akan tercecer ke sungai, sungai juga akan ke laut. Kita tahu juga banyak hewan-hewan, binatang-binatang yang mati karena sampah plastik yang ada di perut mereka. Terus juga ada dampak yang sangat besar, yaitu ikan makan plastik. Plastiknya bukan segede-gede gaban gitu ya. Saya juga nggak tahu gaban tuh segede apa. Tapi plastik, misalnya botol plastik terurai ke sungai sampai ke lautan, kemudian pecah menjadi mikroplastik, menjadi nanoplastik. Itu yang dikonsumsi oleh biota laut, dianggap itu plankton. Terus banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa plastik itu juga kemudian ada di dalam perut ikan, dan juga ikan dimakan oleh manusia. Jadi apa yang kita keluarkan itu balik ke kita juga. Nah, ngomongin soal isu lingkungan nggak akan pernah habis. Dan kali ini saya kedatangan seorang teman, seorang pejuang lingkungan, Tisa Mafira. Hai Tisa, how are you? Baik, Aku seneng banget deh waktu kamu kasih info bahwa film kamu, dokumenter kamu tuh ada di Netflix. Iya. Hah? Boleh cerita nggak Tisa? Pulau Plastik. Exciting banget ya. Yes, Pulau yes. Plastik itu adalah sebuah film dokumenter buatan lokal, full berbahasa Indonesia, dan itu menceritakan ada 3 tokoh lah di dalam film itu, dan ini dokumenter ya. Jadi maksudnya filmnya apa adanya, merupakan kejadian sebenarnya di mana 3 tokoh ini diikuti saja gitu kehidupannya. Dan 3 tokoh itu adalah Robby Navikula ya, lead vokalis di band Navikula, kemudian Prigi Arisandi, seorang aktivis di Surabaya, dan saya. Jadi ada anak Bali, ada anak Surabaya, dan ada anak Jakarta lah gitu. Terus ceritanya intinya semua melakukan kegiatannya masing-masing di bidang pengurangan pembatasan sampah plastik dengan aktivisme plastik masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi pokoknya di ujung ketemu gitu. Nggak mau spoiler, nonton aja. Ya jangan dong. Jadi biar orang penasaran gitu kan, Tis. Rasanya seneng dan bangga. Tapi di satu sisi juga perasaan, saya nggak tahu ya, apakah kamu ngerasa lelah kali menjadi pejuang plastik? Apakah memang tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap penggunaan plastik sekali pakai, apapun itu bentuknya, yang makin meningkat atau makin rendah? Aku pengen tahu itu, Tis. Aku sih udah di tahap ya dimana lelahnya tuh udah nggak bisa di apa-apain gitu. Lelah tapi nggak bisa berhenti gitu. Karena maksudnya lelah nggak bisa berhenti? Karena yang aku lakukan untuk memerangi plastik sekali pakai itu berangkatnya dari kepedulian yang sekarang levelnya udah anxiety. Udah jadi cemas. Dan kalau udah cemas kan, meskipun kita lelah mengerjakannya, kita nggak bisa berhenti mengerjakannya gitu. Itu udah jadi bagian dari tujuan hidup gitu. Jadi lelah iya, tapi semangat juga iya. Dan masih banyak PR yang mesti dilakukan, dan masih banyak pekerjaan yang peluang yang bisa dilakukan. Jadi tetap jalan terus. Oke. Tis, menarik ya, waktu itu kami sempat mengundang Tisa berbagi di Talking tentang isu lingkungan, dan Tisa cerita tentang Tisa ini bukan berangkat dari keluarga yang sangat peduli terhadap lingkungan atau tidak terlalu concern lah mungkin ya gitu ya. Correct me if I'm wrong ya Tisa ya. Terus tiba-tiba kamu switching gitu jadi kayak peduli banget terhadap lingkungan. Boleh di refresh lagi that story? Iya. Jadi keluarga aku bukan nggak ada yang pencinta lingkungan gitu.
Aku juga bukan yang tipe-tipe. Kalau kadang-kadang orang kalau lihat aktivis lingkungan tuh bayangannya, oh ini yang zaman dulu waktu SMA nih yang suka hiking ya, yang anak pencinta alam ya gitu. Aku tuh nggak kayak gitu. Jadi aku anak kota, benar-benar anak kota. Kalau weekend ke mall gitu kan. Dan tapi ada satu hal yang diajarkan oleh keluarga, yaitu adalah berpikir logis, berpikir kritis. Dan entah kenapa dari kecil, setiap kali aku melihat ada pencemaran lingkungan hanya di sekitar aja, misalnya ada orang buang sampah di dekatku, atau ada tiba-tiba kejadian banjir di sekolah gitu. Itu pikiranku adalah nggak logis ya, manusia membunuh dirinya sendiri tuh nggak logis. Gitu. Dengan membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan itu dari penampilan aja udah nggak enak gitu kan, maksudnya udah sakit mata gitu, ngotorin lingkungan aja udah sakit mata. Nggak logis bahwa manusia tuh mengotori rumahnya sendiri, mengotori kebunnya sendiri, backyardnya sendiri gitu. Dan itu mengganggu, risih dari dulu, dari umur 13, dari umur remaja 12 itu udah mengganggu. Jadi memang dari kecil banyak baca-baca yang urusan lingkungan, hal-hal yang berbau dengan lingkungan. Tapi baru benar-benar full masuk ke profesi yang berhubungan dengan lingkungan itu baru mungkin pada saat udah kerja gitu. Jadi bukan sesuatu yang dari kecil udah bercita-cita jadi aktivis lingkungan. Nggak juga sih, emang peduli aja dari dulu, tapi nggak pernah terpikir apa ya yang bisa jadi dikerjakan sebagai karir gitu. Nggak pernah terpikir begitu. Saya juga yakin kamu tidak akan pernah terpikirkan dengan apa yang akan saya tawarkan kepada Tisa. Di depan saya, ini ada batu-batu, ada tulisan-tulisan. Kamu boleh milih, Tisa mau milih yang ini mana? Mau dimakan? Jangan dong. Kamu boleh pilih yang mana. Kamu tunjukin apa yang kamu pilih and why you choose that one of those stones. Wow, why? Why? We wanna know why. Oke. Silakan ditunjukin, Tisa. Excellent. Kenapa tuh kamu milih kata excellent? Ini belum pernah ada teman Erwin yang milih kata excellent. Oh ya? Ya. I just wanna know why. Excellent ini adalah hal yang selalu menjadi sesuatu yang mendorong aku ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengerjakan pekerjaan, karir. Itu I strive for excellence gitu. Karena ini isu yang penting banget, isu yang menurutku aku anggap hidup mati gitu ya. Isu lingkungan, kerusakan lingkungan, kalau tidak kita atasi, kita sendiri punah. Jadi kalau aku nggak benar-benar excellent dalam melaksanakan ini, nggak menunjukkan bahwa aku serius dan profesional, walaupun resah, tapi semua ilmu yang aku punya aku benar-benar keluarkan gitu ya. Dengan cara yang excellent, kita nggak akan, maksudnya ya aku akan merasa I didn't do enough gitu. Aku nggak melakukan yang ini dengan so strive for always the best, do the best and excellent. Iya, karena it's so important gitu. True. Tisa, saya kan tahu ya kamu juga belajar hukum di Oxford, Harvard University di Amerika. Terus pulang bekerja di law firm. Terus kemudian tadi kamu cerita juga mulai bekerja, terus mulai melek. Terus and then tinggalin itu. Tinggalin itu totally sebagai pejuang lingkungan. Bagaimana shifting itu? Jauh-jauh belajar universitas mahal, keren, bergengsi, Harvard gitu. Iya. Interesting. Jadi, emang dari dulu kan peduli lingkungan ya dari kecil. Cuman nggak pernah terpikir itu sebagai karir. Akhirnya apa? Pas mulai masuk meniti karir ya melakukan aja apapun yang teman-teman lakukan juga gitu. What's expected ketika orang baru lulus kuliah hukum itu adalah ya masuk law firm biasanya gitu. Jadi aku 6 tahun di law firm, di corporate law firm. Dan suatu hari, tapi sambil berusaha apa ya yang bisa aku kerjakan selain ini yang berhubungan dengan lingkungan. Oh, ada pikiran itu? Ada kepikiran itu, cuman nggak pernah benar-benar greng gitu. Tapi ada satu titik nih di mana kayaknya nggak bisa nih gue di sini terus. Ini adalah waktu aku di-assign ya, ada klien yang mau beli tanah, mau dibeli
untuk dijadikan pabrik semen gitu di Jawa Tengah. Oke. Kemudian aku pergi ke sana. When was it? Tahun? 2012 mungkin, Oke. 2000 ya sebelum itulah. 10 years ago kurang lebih. Terus aku di-assign ke sana untuk membantu transaksinya karena ada transaksi jual beli yang harus dilakukan dan klienku adalah si pabrik semen. Jadi kita harus lihat tanahnya dulu, kita harus pastikan semuanya baik-baik saja, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan surat-suratnya dan sebagainya. Pas aku datang, tanah itu yang mau dijadikan pabrik semen itu adalah sawah padi yang lagi hijau seijo-ijonya. Dan di situ ada orang lagi kerja, terus aku ngobrol sama dia, terus dia bilang, iya nih mau, kan aku bilang iya nih mau transaksi ya gitu kan besok. Gitu. Terus dia bilang, iya nih sayang ya, padahal soalnya ini kan sebenarnya lumbung padi, subur sebenarnya tanah di sini, cuma ya udahlah gitu. Classic story, right? Classic story. Jadi besokannya aku menyaksikan si akad ya jual beli tanah itu, kemudian yang punya adalah seorang petani yang tua, yang meskipun tua tapi dia benar-benar kelihatan orang yang dignified, yang tangannya tuh kayak udah kerja bertahun-tahun gitu ya. Terus dia tanda tangan gitu, terus udah nih udah jadi. Terus aku inget banget hari itu aku pulang ke hotel, so aku nangis. Aku nangis, what did I just do, you know? You feel guilty? Ya. Padahal ya memang ada faktor-faktor kan, kayak misalnya memang dia butuh uangnya gitu. Cuman aku juga merasa it's so unfair, kenapa dia nggak bisa hidup dengan layak dari sawah yang indah ini gitu. Karena ada sesuatu yang salah kan, harusnya dia bisa merasa tajir dan cukup gitu dengan sawahnya ini. Harusnya dia bisa kaya gitu, tapi kenapa dia nggak bisa kaya? Ya, dan dari situ aku merasa kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini gitu, bekerja yang membantu si pabrik semen-semen ini. Aku maunya membantu si petani-petani ini, aku maunya membantu si sawah-sawah ini gitu. That's dari the situ, trigger. Ya, dari situ aku langsung nyari-nyari kerjaan lain. Dan kamu resign? Yes, and I never look back, dan nggak pernah nyesel. So what is the next step? Sampai akhirnya kamu kemudian betul-betul involved, dan kamu juga pernah mengatakan bahwa di dunia ini pencemaran lingkungan itu seperti teori gunung es. Iya, pencemaran lingkungan itu yang kita lihat sekarang itu kan ya. Itu aja udah menakutkan, padahal ada banyak sekali yang nggak kelihatan gitu. Misalnya di bawah sana ya. Ya, polusi yang di bawah laut, di bawah sungai, tapi juga emisi ya kan. Emisi itu nggak terlihat, dan emisi itu yang paling berkontribusi terhadap pemanasan global, krisis iklim, cuaca yang nggak menentu yang kita rasakan sekarang. Bencana yang makin banyak. Bencana banjir semakin nggak jelas, kebakaran hutan semakin banyak, semakin sering. Jadi aku pindah kerja ke lembaga perubahan iklim, benar-benar lembaga riset yang mengerjakan kebijakan-kebijakan perubahan iklim. Tapi sebelum ini nih aku flashback sedikit, nggak langsung ketemu gitu pekerjaan yang tepat. Makanya aku banyak tuh ketika waktu masih kerja di law firm banyak melakukan kegiatan relawan gitu, sering jadi relawan lingkungan gitu. Sejak kejadian itu nyari-nyari apa sih kegiatan yang bisa aku lakukan, dan disitulah akhirnya mulai terbentuk tuh gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Gara-gara dari situ? Gara-gara weekend tuh sering kayak bikin workshop, terus ikut diskusi-diskusi. Dan setelah kenalan dengan kayak jejaring komunitas yang emang peduli lingkungan juga, aku mulai bisa melihat bahwa oh ada gap di sini, ada satu hal yang belum nih diangkat nih, yaitu pencegahan plastik sekali pakai gitu. Karena banyak yang ngomongin misalnya recycling gitu atau upcycling, banyak yang kayak yuk kita bikin kerajinan tangan dari sampah bekas gitu. Bagus, aku nggak bilang itu nggak bagus. Tapi sampah-sampah ini nih banyak yang kita nggak perlu loh. Kayak kresek gitu. Sebenarnya kita nggak perlu banget kok pakai kresek. Sedotan juga kita nggak mati kok kalau nggak minum pakai sedotan. Kenapa nggak kita cegah dulu nih penggunaannya? Nah, di situ aku melihat ada gap, dan aku
memutuskan aku mau coba ngangkat nih isu ini bahwa harusnya nih ada cara kita mencegah nih penggunaan barang-barang ini. Dari situlah mulai bikin petisi, mulai bikin beberapa gerakan-gerakan ya, dorongan-dorongan ke pemerintah, ke retail, mulai banyak dukungan, dan dari dukungan-dukungan itu, dari jejaring-jejaring teman-teman komunitas yang setuju juga dengan approach itu, kita bareng-bareng bikin gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah, teman-teman sekalian, para winners nih, banyak sekali cerita menarik yang akan kita dengerin selanjutnya tentang, waktu itu Tisa cerita juga tentang sejarah plastik. Very interesting. Seperti apa sejarah itu, terus dampaknya sekarang terhadap kehidupan kita dan lingkungan kita, termasuk juga aktivitas yang dilakukan oleh Tisa dengan teman-temannya di gerakan Diet Kantong Plastik. Teman-teman boleh tahan sebentar, mungkin yang mau ke toilet silakan monggo. Kita akan terusin habis ini, oke? Gimana? Udah ke toilet? Oh, belum ya? Ya udah, sabar deh, kita terusin aja ngobrolnya ya. Kalau tadi saya sempat bilang bahwa ada sebuah cerita tentang bagaimana plastik itu ditemukan. Tisa adalah orang yang paling tepat untuk cerita, karena waktu itu Tisa cerita, gue juga nganga sih, Tis, dengerin cerita lo. Dan banyak orang juga yang nggak tahu ya. Banyak. Please do share. Intinya plastik itu waktu diciptakan itu langsung jadi miracle product gitu, produk ajaib, karena waktu itu bayangkan aja, ini tahun 50-an ya ditemukan, tapi tahun 70-an mulai komersil. Bayangkan aja tiba-tiba ada suatu materi yang diciptakan ya oleh manusia yang kuat banget, tahan lama banget, tapi ringan dan fleksibel, udah gitu bisa murah gitu. Jadi itu kan pada saat itu wow gitu. Ini keajaiban dan kerennya manusia nih bisa menciptakan hal seperti ini. Kayak kerennya manusia juga menemukan itu rujak cingur menurut gue. Serius ya? Rujak, ada sayurnya, ada cingurnya, ada petisnya. Ya? Itu kan amazing loh. Benar. Oke, lanjut. Sorry. Nah, jadi tapi ya setelah ya berapa dekade kemudian ya hari ini kita menemukan nih ketika kita pergi menyisir pantai, kita lakukan beach clean up, ketemu nih plastik-plastik yang dari tahun 70-an itu masih ada. Kadang-kadang ketemu tuh merek-merek yang misalnya mie instan yang dari tahun 90-an gitu yang masih poster lama gitu. Itu masih ada. Terus kita tahu kan kalau sekarang udah banyak yang tahu ya gambar-gambar misalnya kura-kura mati, ada sedotan di dalam, atau dia kerangkeng tempurung si kura-kura peot begini karena waktu kecil dia keikat plastik, kemudian nggak bisa lepas plastiknya sehingga dia tumbuh tapi perutnya nggak numbuh gitu, jadi tempurungnya bentuknya begini kayak kacang. Jadi atau ikan paus yang mati karena dalamnya banyak plastik. Iya, ada ikan paus banyak malah yang mati dalamnya kantong plastik. Jadi intinya barang yang sebegitu kerennya, sebegitu kuat, sebegitu tahan lama, sebegitu ringan dan fleksibel, itu diciptakan untuk dirancang kemudian untuk dipakai hanya 5 menit lalu buang. Kamu kan 5 menit? Contoh. Misalnya sedotan, maksimal kita pakai sedotan berapa lama sih? Iya sebentar, 3 menit kali ya, gitu habis. Apalagi kalau lagi haus dahaga banget kan, berat habis kan. Tapi aku nggak pernah pakai sedotan. Sekarang udah nggak pernah pakai lagi, ya kan? Tapi masih banyak orang yang pakai. Kresek kita belanja di supermarket, kita pakai hanya 30 menit paling, sampai di rumah udah langsung kebuang, nggak kepake, gitu. Itu benda ajaib loh, si plastik nih. Tapi dirancangnya hanya dipakai 5 menit. Benda yang tahannya 200 tahun dirancang untuk dipakai 5 menit gitu. Ini kan nggak logis. Dan apa yang terjadi ketika intensif itu penggunaannya? Ya yang terjadi adalah ya sampah yang menumpuk itu kebanyakan dari sampah plastik sekali pakai. 40% sampah yang diproduksi 40% plastik yang diproduksi sekarang adalah plastik sekali pakai gitu. Memang banyak orang yang bilang plastiknya nggak salah, yang salah adalah manusianya. Kenapa manusianya pakai membuang plastik itu gitu. Loh,
Iya, plastik materinya nggak salah, tapi yang salah adalah kenapa dia dirancang sekali pakai. Karena itu yang membuat manusia menggunakannya dan membuangnya, because it is disposable. Iya. Judulnya aja disposable gitu. Iya. Sedotan itu judulnya disposable straw, disposable plastic bag, gitu. Iya. Disposable styrofoam, disposable itu yang menurutku nggak logis. Dan aku nggak memusuhi plastik, kita semua nggak memusuhi plastik. Yang kita musuhi adalah plastik sekali pakai. Interesting juga waktu itu kamu sempat cerita kayak misalnya orang beli bubur gitu kan, terus di bubur ada styrofoam, taruh sebelum ada buburnya ditaruh ada plastiknya, ya kan ya Tis ya. Terus bubur tuh ya, asik banget, ada kacang, ada cakwe, ada apa ditutup, terus sambelnya plastik. Yeah. Ada lagi kerupuk plastik, kantong plastik, gitu. Iya. Cuma pakai sekarang sebentar. kantong plastiknya Tiket lagi, pakai cable tie, Iya. ya kan? Iya. Banyak banget kalau mau kita hitung bikin stres. Bikin stres. Apalagi sekarang belanja online ya. Yeah. Belanja online kita nggak bisa, gara-gara pandemi waktu itu kita nggak bisa pergi keluar, terpaksa belanja online. Itu stres banget. Benar-benar frustrasi karena kita nggak bisa milih nih. Kalau belanja di luar kan kita bisa bawa kantong belanja sendiri, dikasih minuman. No, nggak mau pakai sedotan. Kalau kita pesen online nggak bisa milih. Betul. Kadang-kadang nggak dikasih opsi. Ceritain dong Tis, kalau kamu di rumah tuh gimana tuh memanage plastik ini di rumah, ya in your day to day life? Iya. Sekarang kalau belanja online ya, masih topik belanja online, ya aku milih-milih sih. Sekarang belanja misalnya food delivery, aku milih cuma belanja atau pesen makanan di restoran yang aku tahu punya program bingkisannya tuh lebih ramah lingkungan. Either bingkisannya kemasannya tuh bisa dibalikin lagi ke dia, gitu ada sekarang. Yang punya usaha-usaha kayak gitu, jadi si kotak makannya tuh reusable, bisa dibalikin lagi ke restorannya atau bisa dijemput sama orangnya ke rumahku. Diambil lagi. Nah itu aku tuh langganan tuh kayak gitu-gitu. Atau kayak beli dan kopi. Dan juga makin banyak kan ya? Ya makin banyak. Beli kopi yang 1 liter yang kayak gitu, 1 botol, abis itu dikumpulin sampai berapa botol, abis itu dijemput lagi sama orangnya gitu. Ketika sudah kosong, dan aku dapat deposit. Dapat uang deposit kembali gitu. Itu ada tuh yang kayak gitu. Jadi mulai berkembang dan I love it. Itu sangat-sangat gampang dan benar-benar mengurangi frustrasi feeling guilty-nya. Nah, saya nggak tahu nih ya Tis ya. Beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan di sekejap ini apakah sangat gampang atau tidak menurut kamu? Challenging-nya adalah 1 menit. Jadi ada pertanyaan singkat cepat harus dijawab 1 menit. Kemarin temennya Erwin ada yang bisa jawab sampai 17 atau 18 pertanyaan in 1 minute. Okay. And I don't know about you. Are you ready? Okay. Alright. Bring it on. Let's do it. Lebih baik kutuan atau korengan? Kutuan. Piercing atau tato? Piercing. Dikejar soang atau dikejar ayam? Dikejar ayam. Lebih baik kecebur di lautan atau kesasar di hutan? Kecebur di laut. Pilih mana, disakitin atau nyakitin? Disakitin. Apa artinya cinta menurut kamu? Cinta adalah gampang. Minum jamu pahit atau minum air garam? Jamu pahit. Ayam goreng atau ayam bakar? Bakar. Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Bar. Pilih keasinan atau kepedesan? Keasinan. Pilih bucin atau diduain? Diduain. Jadi pencuri atau jadi penyelundup? Penyelundup. Amerika atau Eropa? Eropa. Korea atau Jepang? Jepang. Lebih baik nyanyi fals atau nyanyi cempreng? Cempreng. 1 kata tentang sosial media. Capek. Pilih dijudesin atau dinyinyirin? Dijudesin. Lebih enak di atas atau di bawah? Atas. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yes. Udah ya, no further discussion. Gue gak mau nanya, lo pasti kepikiran dong gue mau korek dari pertanyaan yang mana. No, is enough. Congratulations Tisa. Yes, berapa pertanyaan? 19 almost. Yes. Rekor nih. Gue memang suka excellent gitu deh. Oh iya, excellent. Tis, gue curious, gue suka ngikutin apa kegiatan lo di posting di Instagram lo, di sosial media lo, dan lo menceritakan tentang aktivitas yang lo lakukan di dapur. Ini kan banyak juga orang-orang yang suka berkegiatan di dapur terhadap penggunaan plastik. Please share to us. Ya, jadi kalau di dapur itu kan kita masak ya. Kalau nonton film ini nih, nonton blog masak, vlog masak,
Itu kan biasanya begini caranya, ada bahannya ini, Yeah. udah langsung dimasukin piring-piring gitu Yes. ya bahan-bahannya. 1 sendok makan garam gitu, udah di piring kecil, udah cantik gitu. Tapi sebelum itu, yang kita nggak lihat adalah bahwa garam itu dibeli dari sebuah kemasan plastik, bawangnya itu dibungkus plastik, ininya segala macam. Dan kadang-kadang tuh bahan masakannya udah dipotong-potong ya, Yeah. udah bawangnya tuh udah dadu gitu Yeah. bentuknya. Yang kita nggak lihat adalah tadinya ada kulitnya gitu kan. Nah, sebenarnya yang sebelum proses itu tuh penting kalau kita mau manage cara Preparationnya. cara kita manage sampah ya di dapur. Preparationnya penting gitu. Karena begitu kita dapat nih bahan belanjaan dari supermarket, dari pasar atau di mana, itu harus dipisah dulu nih yang bahan makanan sama yang kemasan non makanan. Jadi kalau tadinya bawangnya dibungkus pakai jaring-jaring kan, jaring-jaring itu ya. Iya. Itu dipisah dulu. Oh, ini yang anorganik gitu. Kemudian apalah semuanya yang kalau dibungkus plastik ya, bayam ada plastiknya, dipisah dulu. Jadi di sini ada satu tumpuk yang adalah sampah anorganik, ya. Dan itu nggak boleh kecampur nih sama sampah yang akan kita hasilkan sebentar lagi, yaitu sampah organik. Ketika kita motong bawang, kita kupas sayurnya, jagung lah, apalah, buah, segala macam, itu kan ada sisanya kan. Itu semua adalah sampah organik yang bisa dikomposkan. Jadi ini nggak boleh nyampur. Nah, kan ini kita nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Jadi ketika preparation nih, dicampur aja semuanya, masukin satu. Pokoknya udah jadi sampah, gubrak gitu kan. Jadinya nggak bisa dipapain. Yang anorganik nggak bisa didaur ulang, yang organik nggak bisa dikompos. Ini adalah toxic relationship. Serem banget. Gak bisa mereka bercampur gitu. Bahkan semalam saja tidak bisa gitu. Tuhan tolong, saya pengen semalam saja. Gitu, jadi itu dipisah. Nah, setelah ada nih sampah organik ya aku komposkan gitu. Jadi memang aku punya composting facility itu keren banget ya. Intinya sih lobang aja di kebun gitu, yang aku masukin aja ke situ, terus ditutup gitu. Jadi that's it. Oh, kan dicampur ini, dicampur apa gitu enggak? Ya, secara umum harus diaduk-aduk, harus dikasih kayak daun-daun kering gitu. Cuman nggak terlalu high maintenance kok sebenarnya. Dan itu lama-lama jadi kompos, jadi pupuk, jadi nggak bau, jadi wangi gitu. Nyuburin tanaman. Jadi nyuburin tanaman, bisa dipakai. Dan dan setelah makanannya kita konsumsi pun kadang-kadang ada sisa mungkin ya. Itu juga harusnya kita komposkan gitu, jangan dibuang. Karena kalau dibuang ke sampah, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sampah organik itu. Tis, kalau lo ngelihat ya, ada orang di jalan buang sampah sembarangan atau menggunakan sampah plastik sekali pakai yang begitu banyak, how you gonna react? I'm just wondering. Dulu sama sekarang beda reaksi. Kalau dulu jadi gimana? Zaman dulu waktu aku 2000-an itu ya udah kuat, terus mulai ikutan dan buat gerakan gerakan stop penggunaan plastik sekali pakai. Iya, mulai pertama kali mulai masuk ke aktivisme lah ya. Kadang-kadang ada tuh kalau lagi niat atau lagi hari ini lagi bete gitu, lagi capek gitu, pening, bisa gue semprot tuh orang. Oh gitu? Iya, tergantung mood. Kalau pas lagi capek kasihan gitu dianya ya, kasihan, pasti. Karena kena semprot. Maksudnya bisa aku buka jendela di mobil gitu, aku bilang, "Woi," gitu. Bisa. Pernah tuh. Atau kayak misalnya di depan matamu di restoran misalnya aku pesan minum, terus si waiternya bawa minum dikasih sedotan, aku bisa semprot tuh, bisa bilang, "Saya nggak minta sedotan, kenapa saya dikasih sedotan? Emang saya minta?" gitu. Pernah tuh kayak gitu, kasihan juga sih kalau dipikir waiternya. Aduh, kasihan nih perempuannya. Kenapa perempuannya? Tapi itu dulu karena mungkin ya aku ngerasa aku tuh nggak punya daya terlalu banyak gitu, maksudnya gue bisa apa gitu. Ya yang paling minimal gue lakukan ya inilah gue coba mengingatkan lingkungan gue gitu. Menurutku nggak apa-apa sih, maksudnya ada orang-orang yang memang ingin melakukan itu, menurutku nggak apa-apa gitu. Tapi aku udah di fase dimana aku maunya tuh perubahannya lebih besar, lebih masif, lebih sistemik. Jadi
sebenarnya yang buang sampah di jalan tuh bukan salahnya dia. Iya. Yang waiternya itu ngasih gue sedotan tuh bukan salah dia. Iya. Tapi kenapa sedotan itu gratis gitu? Atau kenapa yang buang sampah di jalan itu nggak dikasih sanksi? Atau kenapa nggak ada tong sampah di situ yang dimana dia bisa lihat bahwa dia bisa buang sampah di situ? Jadi sistemik ya. Iya. Harusnya kita sebagai masyarakat awam, konsumen awam itu mudah melakukan hal-hal yang ramah lingkungan. Kalau kita nggak ngerasa itu mudah, berarti sistemnya salah gitu. Dan sistemnya tuh harus diubah untuk memudahkan kita. Setuju. Jadi aku berusaha mendorong sistemnya itu. Saya jadi ingat waktu itu kamu juga memprovokasi pemerintah, daerah dan seterusnya kota-kota lain untuk melakukan peraturan agar kantong plastik itu harus berbayar, tidak gratis. Yap. Boleh diceritain, Tisa? Ya, itu awal banget. It's so good. Itu awal banget. Itu tahun berapa ya? Tahun 2013, baru berhasil 2016. Wow, that long? Iya, tapi kemudian kita ngedorong pelarangan yang mana baru berhasil 2020 gitu. Jadi lebih panjang lagi. Tapi kan gitu ya, maksudnya aku udah mulai mikir ini mah harus masif, harus sistemik. Kalau mau masif, mau gede, ini harus kebijakan. Nggak bisa nih kita keliling ngingetin orang-orang gitu. Ini harus kebijakan. Jadi mulai dengan bikin petisi, minta retailer untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Itu susah nggak sih to provoke, to influence? Bikin petisinya gampang sekali, 5 menit. Tetapi yang susah berapa banyak orang yang ada di dalam petisi itu? 70.000. 70.000 orang? Yes. Oke. Yang menandatangani petisi itu. Yang susah adalah ngumpulin orang buat tanda tangan dan menindaklanjutinya kepada si orang yang dituju itu, yang dipetisikan itu. Karena kita mempetisikan waktu itu supermarket kan. Supermarket, tolong dong kantong plastik jangan gratis gitu. Mereka bilang, oh iya bagus sih idenya, kita juga jadi bisa ini ya, bisa jualan gitu sebenarnya. Dari mereka kan sebenarnya bisa jualan kantong plastik kan, nggak perlu dikasih gratis. Jadi secara bisnis sebenarnya make sense gitu. Cuma kalau kita doang, nanti toko sebelah nggak melakukan, nanti pada pindah ke toko sebelah. Jadi mendingan kalian dorong kebijakan aja, mereka bilang gitu. Terus kita bilang ke KLHK waktu itu, tapi KLHK Kementerian Lingkungan Hidup ya pada saat itu juga menganggap itu make sense gitu. Karena dan ini juga sengaja sih, kita sengaja nggak minta pelarangan. Oke. Ini masih awal banget, masih 2013. Kalau tiba-tiba kita minta pelarangan, orang akan anggap kita gila, radikal, kiri banget gitu. Jadi sengaja, walaupun kita kepinginnya pelarangan, kita sengaja mintanya bayar dulu deh gitu, bayar. Jadi KLHK menganggap itu masuk akal. Abis itu kita mereka bilang, oke, kita bikin uji coba deh. Tahun 2016 mereka bikin uji coba. Kita bantu, kita dampingi, kita ke daerah-daerah 27 kota di seluruh Indonesia serentak bikin kebijakan ya uji coba kantong plastik berbayar. Hasilnya bagus, ada pengurangan 55%. Yang paling jadi hasil yang paling membanggakan adalah terinspirasi oleh uji coba itu, ada satu kota yang kemudian bilang tanggung, kita larang aja. Yes! Itu dia yang kita inginkan, Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Banjarmasin. Wow. Jadi benar-benar bersambut. Dan bagusnya adalah it came from them gitu. Maksudnya ini bukan sesuatu yang kita memang pingin, tapi kita nggak pernah ngomong ini didorong oleh masyarakat gitu. Ini benar-benar datang dari mereka karena mereka terbersit gitu dengan adanya kebijakan kantong plastik berbayar. Ini bisa dilarang ya, karena ternyata masyarakat nggak komplain kok waktu berbayar. Dan kayaknya cukup mudah nih, dan sebenarnya nggak perlu amat kresek gitu. Jadi begitu Banjarmasin melarang kantong plastik, kita langsung bergerilya gimana caranya supaya kota-kota lain mengikuti Banjarmasin. Nah itu ada perjalanannya tuh, ada 8 tahun sendiri. Tisa tahan dulu, kita akan dengerin cerita Tisa sebentar lagi teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Erwin's Friends. Banyak informasi yang udah kita dapetin dari Tisa Mafira, seorang pejuang lingkungan yang juga melakukan banyak sekali movement. Artinya kan ketika satu inisiatif muncul berangkat dari sebuah keresahan, terus kemudian diaktifasi ya. Keresahan itu dicari, kemudian ada trigger yang muncul, lama-lama bisa jadi gerakan yang besar. Dan pada akhirnya kita pasti senang ya, karena ada hasil yang kita lihat.
Dan juga tentunya membuat lingkungan ini menjadi jauh lebih baik dan sejahtera, karena ya cuma kita yang tinggal di bumi ini, dan bumi kita cuma ada satu, nggak ada dua, nggak ada tiga kayak sepatu lo gitu. Sepatu lo. Nah teman-teman sekalian, tadi kita dengar banyak sekali cerita dari Tisa, dari berangkat keresahannya dan seterusnya. Terus sempat ngobrol juga sama Tisa tentang penumpukan sampah itu di tempat penampungan tuh udah gila-gilaan. Tisa, lo udah berapa kali sering kesana kan? Boleh share ke teman-teman sekalian. Ke Bantar Gebang, aku pernah ke Bantar Gebang, ya. Udah 45 meter tingginya. 45 Itu setinggi meter. gedung 8 lantai. Tapi itu satu gunung doang, ada 5 gunung. Oke. Dan maksimal kapasitas tempat pembuangan akhir itu adalah 50 meter. Jadi sekarang udah 45 meter gitu. Sebentar lagi udah over capacity, kita udah nggak tahu lagi mau taruh sampah di mana. Iya, kita juga ngeliat kan banyak di lingkungan-lingkungan tuh sampah makin banyak ya. Kayak ngelihat pantai yang indah, bagus, tapi kanan kirinya sampah. Ya. Kami juga di kantor di Talking juga udah berapa tahun yang lalu tidak pernah menggunakan plastik sekali pakai. Dulu murid datang kopi dari plastik segala macam udah nggak ada lagi, Tisa. Terus anak-anak juga kami encourage untuk bawa tumbler sendiri, bawa makanan. Kalau saya grocery shopping gitu cuma bawa 5 item, ya gue pegang pakai tangan gue kalau gue nggak bawa eco bag. Ya. Dan udah ditularkan dalam keluarga juga. Tapi kami juga berharap bahwa teman-teman yang dengerin ngobrol-ngobrol sama Tisa juga terinspirasi dan melakukan langkah-langkah kecil yang paling gampang. Termasuk juga yang Tisa lakukan dengan segala macam aktivitasnya, dan juga apa yang akan kita tonton di Pulau Plastik Netflix. Boleh ceritain Tisa persiapan dan segala macam, terus concern yang besar dan juga ingin disasar, akhirnya kayak gimana sih harapan Tisa dari Pulau Plastik ini? Pulau Plastik itu sudah tayang di Netflix, jadi udah bisa dilihat per kemarin. Jadi fresh banget, udah bisa dilihat di Netflix oleh seluruh orang di semua dunia yang punya akses ke Netflix. Yeah. Jadi itu benar-benar exciting banget. Nah sebenarnya tahun lalu tuh sempat masuk ke layar besar di Indonesia di beberapa kota. You inviting me, I'm so sorry. Nggak apa-apa, memang cuma sebentar tapi karena itu kan dokumenter. Dokumenter tuh memang nggak lama ininya ya. Maksudnya yang nonton juga it's not like a blockbuster movie. Betul. Gitu kan. Tapi waktu itu cukup banyak yang datang nonton dan responnya bagus-bagus. Dan yang paling respon yang paling aku harapkan dan terjadi adalah bahwa orang-orang yang nonton ini kemudian keluar merasa bahwa sebenarnya apapun posisi gue di dalam kehidupan, apapun yang gue lakukan, apapun skill set gue bisa ya melakukan sesuatu. Itu yang sebenarnya dicari. Karena di film itu digambarkan, misalnya aku, Prigi, Robby, backgroundnya beda-beda, dan cara kita menyuarakan isu ini juga beda banget gitu. Yang satu rockstar, yang satu crazy scientist gitu. Yang satu adalah ya aktivis urban gitu ya kayak aku. Jadi kita punya cara masing-masing tapi ketemu dan saling memperkuat gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang nonton juga terbersit gitu ya, bahwa selain ini memang udah masalahnya sudah mendarah daging, literally watch the movie you'll see what I mean, sudah mendarah daging, sudah masuk ke dalam tubuh, tapi ini juga masalah sesuatu yang kita semua bisa taking action gitu. Ya mudah-mudahan pada terinspirasi nonton dan terinspirasi, do some small changes gitu ya. Bisa. Saya jadi small or big. Big is good. Iya, big is good, true. Dan saya juga ingat waktu cerita kamu ke Sungai Brantas di Surabaya. Sungai Ciliwung di Jakarta. Oh, oke. Boleh sharing. Sungai Ciliwung itu bukan yang Tisa, saya potong. Bukan yang di Brantas itu tentang ada ikan-ikan dan ada microplastic and so forth. Oh iya. Right? Iya. Aku nggak kesana langsung, ada penelitian. Oh, oke. Yang menemukan bahwa ikan-ikan di perairan di Indonesia itu sudah mengandung mikroplastik. Udah mengandung mikroplastik, dan nanti di film Pulau Plastik juga akan diangkat gitu ya persoalan mikroplastik udah sedekat apa sih dengan kita gitu. Karena di film itu ada penelitian tentang sejauh mana plastik udah masuk ke dalam tubuh manusia. Dan emang ya kita nggak bisa menghindari sih mikroplastik sekarang udah ada di garam, udah di air minum, udah ada
Maksudnya udah itu dimana-mana. bisa terbang-terbang gitu sih mikroplastik kena Ya, kalau udara udah gitu. jadi nanoplastik kan Iya, kecil iya. banget. Bahkan droplet hujan pun bisa mengandung Ngeri mikroplastik sekarang. Oke, kalau yang di Ciliwung gimana? Kalau yang di kamu datang dan Ciliwung lihat? itu bener-bener di deket rumahku, jadi aku sedih banget gitu ya. This is my backyard gitulah rasanya. Terus lagi keadaan surut sungainya, jadi ada sempadan sungai tau kan yang kayak di kiri kanan tuh ada pohon-pohon gitu. Sebenarnya cantik gitu, sebenarnya hijau. Iya. Tapi tanahnya itu bukan tanah. Tanahnya tuh tumpukan plastik yang mungkin kayak 3-4 meter gitu. Tumpukan kresek. Kresek, tanah, kresek, tanah, kresek, tanah, kresek, tanah, udah kayak gitu. Karena setiap kali naik airnya plastik surut. Hanyut lah, iya. Naik plastik surut. Jadi sedimentasinya tuh sedimentasi kayak apa sih, kayak struktur geologis yang bizarre gitu, yang aneh. Tapi dan terbuat dari plastik. Terbuat dari plastik. Aku nggak kebayang ini ngebersihinnya gimana. Nggak bisa, kecuali kita keruk ya. Keruk mau kayak gimana gitu. Betul. Sampai kayak apa, bolong segede apa gitu. Nggak bisa, udah terlanjur, nggak bisa diapa-apain. Nah, yang bisa kita lakukan hanyalah tidak memperparah situasi. Makanya kita harus hentikan penggunaan plastik sekali pakai ini. Nggak bisa kita mengandalkan siapa yang membersihkan, perusahaan produsen plastik. Enggak tuh, mereka nggak datang bersihkan itu. Iya. Ya, harus kita berhentikan. Apa yang bisa sampaikan misalnya satu pesan, dua pesan kepada teman-teman sekalian yang nonton? Stop penggunaan plastik sekali pakai. Yang bikin mereka jadi bergerak gitu. Or maybe you simply can create some nightmares. Kita tuh bumi tuh dititipkan ke kita. Kita tuh adalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini, di planet bumi ini. Dan apa yang kita lakukan dengan kecerdasan kita? Kita merusak bumi ini dengan menggunakan hal-hal yang tidak sepatutnya kita gunakan, yang tidak perlu kita gunakan. Jadi yang kita beli kresek sampai berapa lembar per minggu kita pakai sedotan tanpa kita pikirkan, padahal kita bisa minum pakai mulut, bisa kokop langsung. Itu semua kelihatannya sepele ya, cuman kayak ya ada sih gue pakai gitu. Tapi itu benar-benar bodoh. Karena itu benar-benar merusak planet yang memberikan kita kehidupan, merusak air yang memberikan kita kehidupan, merusak udara, bahkan sekarang kita menghirup udara pun ada partikel mikroplastiknya, dan merusak diri kita sendiri gitu. What for? Dan aku sih mau ngajak ya semua orang untuk stop menggunakan plastik sekali pakai. Tapi lebih daripada itu, aku juga mau mengajak semua orang untuk refleksi. Kalau misalnya kita merasa ini susah untuk menghentikan penggunaan plastik sekali pakai, berarti ada sistem yang perlu dirubah, dan kita harus vokal menyuarakan agar sistem itu berubah gitu. Misalnya kita dikasih kresek terus, dikasih tote bag terus, yang sekarang pun dikasih tote bag terus ya, itu juga nggak benar gitu. Ya kebanyakan juga. Mau gitu. diapain? Akhirnya jadi harusnya kan juga. Kita ditanya, selalu diingatkan bawa sendiri. Kita punya di rumah. Itu adalah sistem yang nggak memudahkan kita untuk stop penggunaan plastik gitu. Dan kita juga harus vokal ya melawan itu. Kita harus vokal bilang, saya tuh nggak butuh, kenapa sih kamu kasih saya terus? Vokal bilang ke online shopping yang selalu kalau kita beli makanan selalu dikasih sendok garpu plastik, meskipun kita nggak pernah minta. Kita duduk manis di rumah, di kantor, di kantor masa nggak punya sendok, masa nggak punya garpu, bener nggak sih? Bener. Kita harus protes gitu. Kenapa sih saya dikasih cutlery plastik, saya nggak pernah minta dan saya nggak butuh, dan ini cuma numpuk jadi sampah di rumah saya gitu. Harus ngomong, karena itu sistem yang harus berubah. Thank you for sharing, Tisa. Thank you so much. Terus di depan kamu ada catatan, ada notes yang bisa Tisa tulis-tulis atau gambar-gambar untuk kenang-kenangan buat saya. Sambil Tisa nulis-nulis. Ini tulisannya direkam juga live gitu. No. Nanti boleh dibacain apa yang Tisa tulis. Oke. At the last page. Yes. Oke. Sambil Tisa nulis-nulis, pengen tahu Tisa nulis apa, pesan untuk teman-teman sekalian, para winners.
Saya mau menyimpulkan ya, ngobrol-ngobrol yang bermakna ini berbobot, agak sedikit mencekam dan menakutkan karena yang kita bayangin adalah bumi kita yang cuma satu. Jadi berangkat dari sebuah keresahan, saya percaya teman-teman sekalian udah tahu banyak hal apa yang udah diceritain Tisa sama Vira, mulai dari revolusi munculnya si plastik itu sebagai sebuah benda yang sangat ajaib. Seperti apa? Seperti rujak cingur yang ajaib tapi rasanya enak. Plastik ini ajaib karena murah dan tahan lama. Plastik bisa terurai lewat ratusan tahun. Jadi kalau kita nggak berpikir untuk merubah perilaku kita, bawa tumbler sendiri. Saya bilangkan anak saya, kalau bawa tumbler sendiri itu kemana-mana tuh lebih sophisticated, tau nggak? Daripada lo bawa botol minum sekali pakai. Rubah pola pikir kita, rubah kebiasaan-kebiasaan kita, bawa eco bag kemana-mana. Atau kalau cuma barang sedikit di tangan, belanja atau segala macam, bawa aja. Atau juga dibawa, taruh di kendaraan, udah beres ya. Jadi banyak cara sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau semua orang nggak peduli, akhirnya kita juga yang kena. Si mikroplastik, si nanoplastik udah ada di mana-mana. Dan akhirnya kita nggak bisa membuat kehidupan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Jadi ini nggak fair. So, let's start now. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Gitu. Ya mulai ya. Coba saya sekarang pengen tahu. Apa sih yang ditulis sama Tisa? Boleh dibacain Tisa? Bumi adalah titipan amanah yang harus kita jaga bersama. Tanpa bumi sehat, manusia juga punah. Oke, Tisa, follow after me. So we need to what? We need to do this. We need to think right. We need to do right and speak right. Let's Cakep. try. Think right, Think right, do right, do right, and speak right. speak right. Thank you, Tisa. Thank you so much.